Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS ya. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di hadirat-Mu. Semua ini adalah anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pagi yang indah ini sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami seluruh akan kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, dan kami mohon biar kiranya Roh Kudus menolong kami agar supaya kami dapat menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang akan kami dengarkan di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Allah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah sampai pada bagian yang ke-19 ya, masih tetap dengan judul yang sama, yaitu karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan. Pembacaan kita hari ini dimulai dari ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-57. Saya akan bacakan sebagai berikut. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Saudaraku, ayat 49 ini menceritakan tentang proses yang harus dihadapi oleh setiap orang yang memiliki karakteristik yang baik ya. Sebagai tanda orang tersebut disertai Tuhan. Di sini kita lihat ya, saya ulangi pembacaannya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Ayat 46 ini mau menceritakan tentang puncak kesuksesan karir, puncak kesuksesan daripada Yusuf ya. Tadi di firman Tuhan dikatakan 17 tahun ya. 17 tahun dia telah mencapai puncak kesuksesannya ya, puncak keberhasilannya ya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Saudaraku, Yusuf berada di Mesir, dia berumur 17 tahun ya. Dari umur 17 dia mengalami bermacam-macam ujian ya, pencobaan dari kuasa gelap, tapi ujian berasal dari Tuhan. Jadi pencobaan atau penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Yusuf selama di Mesir itu lamanya adalah 17 tahun ya. Jadi umur 17 tahun setelah Yusuf mengalami penderitaan, dia sukses Tuhan saudaraku ya, menghadapi segala hal yang dia perlu layani ya. Dia melayani di rumah Potifar, dia melayani ya dalam penjara ya, kepada pejabat-pejabat tinggi kerajaan ya. Kemudian akhirnya dia melayani ya, menjelaskan arti mimpi daripada Firaun ya. Jadi selama hidup ini kita tetap melayani Tuhan, tetap setia dan tetap taat dalam melayani Tuhan. Yesus mengalami keberhasilan 17 tahun setelah ia mengalami penderitaan. Saudara, kita jangan pernah mimpi kapan kita berhasil. Yang harus kita pikirkan, kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, lakukan saja apa yang menjadi tugas kita. Pelayanan itu adalah berasal dari Tuhan. Itu yang pertama ya. Jadi kesuksesan itu bukan kita diam, tapi kita harus bekerja ya. 17 tahun penderitaan Yusuf dalam penjara, tetapi pada akhirnya tepat umur 30 ya, tepat umur 30 dia dilantik sebagai orang kedua di Mesir setelah Firaun itu sendiri. Haleluya. Ini harus kita sadari saudara. Untuk mencapai kesuksesan itu pasti, tetapi berapa lama penderitaan atau kita mencapai kesuksesan itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Tuhan. Urusan kita atau yang harus kita kerjakan, lakukan apa saja yang kita harus lakukan ya.
Yesus dalam sekali peristiwa di dalam Injil Yohanes dicatat, bekerjalah selagi hari siang, sebab akan datang malam di mana orang tidak bisa bekerja. Ya, selama masih ada kesempatan, selama kita masih kuat, layani Tuhan. Ya, itu ayat yang ke-46 ya. Itu ayat 46. Kemudian ayat yang ke-47 sampai ayat yang ke-49 demikian bunyinya. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota hasil daerah sekitar tiap-tiap kota, disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir laut yang sangat banyak, ya, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudaraku, kita dalam pelayanan jangan memikirkan keberhasilan atau tidak. Yang kita pikirkan, kita harus tetap melayani. Dan apa yang terjadi? Ketika masa 7 tahun kelimpahan terjadi di Mesir, Yusuf dia lakukan banyak. Dia bekerja. Apa yang dia katakan kepada Raja Firaun untuk membangun kota-kota, membangun gudang-gudang untuk menimbun gandum semasa-masa kelimpahan, Yusuf buktikan. Saudaraku, begitu juga di dalam ayat yang ke-53, ya, saya akan lewati ayat 50 sampai 52. Ayat 53 sampai 57, ya. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang telah dikatakannya kepadamu. Ayat 56, kelaparan itu terjadi, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, ya. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saudaraku, dari ayat yang ke-47 sampai 49, Yusuf membuktikan dia kerja keras membangun gudang-gudang untuk menimbun gandum, ya. Ayat 53 sampai 57 di situ diceritakan pada masa kelaparan pun Yusuf mampu menangani kelaparan yang terjadi, bukan hanya di Mesir, ya, bukan hanya di Mesir. Perhatikan ayat yang ke-57, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dan dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Ya, mimpi Yusuf ternyata bukan hanya berlaku, ya, untuk kondisi di Mesir, tetapi bahkan negara-negara tetangga, ya, dari seluruh bumi, bukan berarti seluruh alam semesta. Itu radius sekitar, ya, kota Mesir, ya, dari kota-kota yang ada di sekeliling Mesir ternyata mengalami kelaparan, dan Yusuf telah membuktikan, ya. Saudaraku, dalam segala kita harus bisa dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat yang pertama dan ayat yang kedua di sana jelas dikatakan, ya. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Maaf, saya salah, saudara. 1 Korintus pasal yang keempat, itu tadi kitab Roma. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah.
Saudara, Paulus bukan, ya, kalau kita mau menilai seolah-olah Paulus itu sombong, tapi Paulus memiliki karakter Kristus yang luar biasa, sehingga dia menantang, ya, kepada jemaat Korintus. Dikatakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami. Ya, kenapa Paulus berkata begini? Karena di Korintus, sebagai akibat dari nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, yaitu pengajar-pengajar Taurat, ya, mereka memfitnah Paulus, ya. Makanya Paulus berkata kepada jemaat, meyakinkan kepada jemaat bahwa dia itu dapat dipercaya, ya, bahwa dia itu dapat dipercaya. Makanya dikatakan, ya, demikianlah hendaknya orang memandang kami. Dia nggak bilang kalian, enggak. Dia punya kerendahan hati yang luar biasa juga, ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Allah, bukan hamba manusia. Ingat, kita bukan hamba manusia, kita hamba-hamba Allah, ya. Hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ayat yang kedua, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Saudaraku, jadilah anak Tuhan, jadilah hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Apa artinya label yang kita miliki orang percaya, tapi ternyata kita tidak dapat dipercaya? Apa artinya label yang kita miliki, yang ada kita, sama kita, hamba-hamba Kristus, tapi kita tidak bisa dipercaya? Ingat, ada waktunya kita akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang kita sampaikan. Setelah Yusuf menyatakan makna arti daripada mimpi, arti daripada mimpi Firaun, akhirnya apa? Tidak ada yang dipercaya oleh Firaun satu orang pun di Mesir. Nah, Yusuf ditunjuk, karena kamu yang menjelaskan arti mimpi, sekarang saya latih engkau menjadi orang kedua di Mesir. Dan Yusuf telah membuktikan 17 tahun, ya, dia bekerja keras, dia membuktikan perkataannya, ya. 7 tahun akan datang di negeri Mesir, 7 tahun masa kelimpahan, dan dia buktikan, dia bangun gudang-gudang untuk menampung gandum-gandum yang dipanen. Dan apa yang terjadi ketika 7 tahun yang kemudian akan datang kelaparan yang dahsyat, bukan hanya menimpa Mesir, menimpa seluruh bumi pada waktu itu. Bukan seluruh bumi sampai di Indonesia, bukan, saudara, ya. Jadi kita juga membaca berdasarkan konteks. Saudaraku, orang percaya perkataannya yang harus bisa dipegang, ya. Ya, bapak saya seringkali waktu beliau masih hidup, ya, sebelum meninggal, ayah saya suka berkata, "Ci, nek dadi wong iku cangkeme sing iso dicekel." Ya. Menjadi orang itu mulutnya harus bisa dipegang. Artinya apa? Kita harus menjadi orang yang dapat dipercaya, ya. Nah, sekarang kita beralih. Kalau kita sudah membahas ayat 47 sampai 49, sekarang kita akan lihat, ya, dan ayat 56 sampai 57. Sekarang kita akan membahas yang kita lewati, yaitu dari ayat 50 sampai 43, 50 sampai 52 berbunyi sebagai berikut. Setelah datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Kemudian, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah telah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Pada waktu Yusuf ada di Mesir, dia melahirkan 2 orang anak. Kenapa nama anak-anaknya ini perlu kita perhatikan? Ini penting. Nama bukan berarti tidak ada arti, ya. Jangan seperti pujangga Inggris yang namanya Shakespeare, ya. Dia membuat buku apa? Apalah artinya sebuah nama. Tetapi sebenarnya kita berkata nama itu punya arti. Kenapa 2 nama ini disebutkan, ya? Allah memberikan anak sulung, anaknya dua orang anak, ya. Ini baru 2 orang anak. Anak sulung diberi nama Manasye, ya. Di sini dikatakan Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya, sebab itu katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali pada kesukaran dan kepada rumah bapakku. Artinya apa, saudara? Selama Yusuf ada di Mesir, dia tidak
Dia tidak melihat kesukaran yang terjadi, penderitaan yang dialami, tapi dia hanya fokus, ya, hanya fokus kepada apa yang harus dia lakukan. Seringkali persoalan kesulitan membuat kita tidak konsen. Kita terbagi, kita punya pemikiran. Akhirnya kita tidak mampu menghadapi penderitaan yang harus memang kita alami sebagai proses. Yang kedua dikatakan dia memberi nama kepada yang kedua adalah Efraim. Ya. Efraim artinya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dua orang anak ini, kalau saya mau simpulkan, di tengah-tengah penderitaan kita ada penghiburan dari Tuhan. Anak-anak itu bagian dari keluarga. Biarlah ini menjadi fokus kita, ya, menjadi fokus kita supaya kita tidak ingat penderitaan yang sedang kita alami. Dua anak itu merupakan penghiburan Tuhan dalam memberikan proses kepada Yusuf supaya dia tidak terkonsentrasi kepada penderitaan, tapi dia konsentrasi pada tugas yang Tuhan percayakan. Akhirnya tadi dikatakan umur 30 Yusuf mencapai puncak kejayaannya, keberhasilannya. Puji Tuhan saudaraku. Nah, biar kiranya firman Tuhan ini, renungan ini menjadi berkat buat kita sekalian. Haleluya. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur oleh karena anugerah-Mu kami masih ada sampai pagi ini. Dan menjadi kerinduan kami, mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu, terlebih memampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu, renungan ini di sepanjang hidup kami. Selama kami masih hidup, lebih khusus di sepanjang hari ini di mana kami akan kembali berjuang menghadapi segala pergumulan yang memang harus kami hadapi. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita kembali besok pagi dengan renungan masih tetap yang sama, orang-orang yang memiliki karakteristik yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.